Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kita. Tuhan sangat baik, terlalu baik, teramat baik. Penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Kita sungguh merasakan kasih, cinta, anugerahnya limpah dalam kehidupan kita. Kita bisa ada di sini, kita bisa berkumpul di sini, semua oleh karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kepintaran kita, tapi karena Roh Kudus yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, memohon pimpinan penyertaannya dalam ibadah sesi pertama ini. Kami menyerahkan rangkaian ibadah sesi pertama ini dalam tangan-Mu. Ini pekerjaan-Mu Tuhan, ini pelayanan-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus yang menjamah memberkati setiap kami. Tuhan memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu, kami pulang tidak sama waktu kami datang, tapi kami dapat sesuatu dari Tuhan. Ada pengalaman pribadi antara kami dengan Tuhan. Ada perjumpaan kami dengan Tuhan dalam pujian penyembahan. Dan biarlah ketika pujian penyembahan dinaikkan di hadapan-Mu, biarlah Kau bertata atas pujian kami. Firman Tuhan yang disampaikan, Tuhan urapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Tuhan, apa yang Tuhan sudah taruh di hatinya, hati hamba-Mu, supaya Tuhan bisa tersampaikan pesan-pesan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah, menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, ku cinta Kau. Haleluya. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Suara-Mu tuntunku lewati api. Dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tak sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Oh, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu
Ku cinta Kau, ku cinta Kau. Hey! Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, oh, sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku, hey, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Kenal sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Saksikan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Oh, haleluya, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Hey! Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Oh, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Oh, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidup. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidup. Oh, perbaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Oh, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Oh, sepanjang hidupku Kau sepanjang hidup kami Tuhan.
Yesus, Tuhan, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Oh, kami bersyukur. Isa kata karana bapa pada bapa. Kami bersyukur. Syukur Tuhan, Kau sangat baik. Yesus, sungguh Kau luar biasa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kebaikan-Mu demi kebaikan yang Kau buat dalam hidup kami. Sungguh selalu membuat kami terpesona Tuhan. Kami kagum akan Engkau Yesus. Haleluya. Kira masyapa tak karena bate posira nama. Kau sungguh besar, karya-Mu Yesus, karya-Mu sungguh ajaib. Haleluya. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhanku Yesus, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku biarlah hati kita terus bersyukur kepada Tuhan. Kau ajaib. Mari umat-umat yang bersyukur, mau selalu bersyukur. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Yesus. Anugerah-Mu mempesonaku. Oh Yesus, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Tuhan, selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Oh bisa kira lama siaramu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu
Jemaat Tuhan saja. Ku mau selalu bersyukur. Yes. Ini umat-umatmu yang bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Anugerah-Mu mempesona. Kiara lama syakata karama papara nama sender. Holy Spirit, kiambia sikara lama takara lama. Sendi pepe relemesh. Haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan. Yesus, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, oh, Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi, selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami sangat bersyukur untuk kasih rahmat-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih itu penyertaan-Mu buat setiap pekerjaan kami. Terima kasih itu penyertaan-Mu bagi setiap keluarga kami. Terima kasih itu penyertaan-Mu bagi setiap anak-anak kami. Terima kasih itu penyertaan-Mu bagi usaha pekerjaan bisnis kami. Terima kasih itu penyertaan-Mu bagi segala kehidupan kami sampai hari ini. Kami ada semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kira pasyaka takaranama. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata lain yang kami ungkapkan di hadapan-Mu Yesus, selain ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu, selain pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau layak yang ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Yesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Yesus, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya.
teramat baik. Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami tidak pernah bisa berhenti Tuhan, untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami ingin lebih lagi dalam bersamamu, bersuka di dalam Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Biar terus bawa kami dalam hadirat-Mu, masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu, menikmati kasih Tuhan. Haleluya. 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 Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk memuji, meninggikan Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan namanya. Haleluya. Go. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Ayo semua orang-orang yang bersuka cita, mari kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya. Semua katakan, hari ini hari yang telah dijadikan. Come on, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka.
bersuka cita di dalam Tuhan pasti diberkati. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Kalau firman mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, kami bersuka, oh, bersuka cita, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cita lah. Come on. Tuhan, haleluya. Dia adalah raja di atas segala raja. Masih kuat memuji Tuhan? Masih kuat berdiri? Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Tuhanlah
menyembah. Hanya Dialah yang diagungkan. Selamanya dan selamanya kami meninggikan Engkau Tuhan. Kau yang berjaya, juru semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Untuk kasih anugerahmu kekal teguh dan mulia. Masuklah kekuatanmu, penyelamat hidup. Amin. Kau Tuhan Rajaku, Yesuslah Raja. Oh, haleluya. Silakan duduk umat Tuhan yang diberkati. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang dahsyat, yang dapat mengubah kehidupan kita, yang membuat kita bertobat setiap hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh sangat baik. Tuhan selalu memberikan jawaban dalam setiap pergumulan kita, tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Dia terbaik di waktu yang tepat. Oh, izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Umat-umat yang percaya, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Oh, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Lebih dari yang ku harap. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku lebih dari yang ku dengan
dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya dengan penuh iman katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Cepat saja, Yesus. Nyanyikan pujian ini dari hati kita masing-masing. Percayalah, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Dia selalu ada dan menolong setiap kita. Bagi kita tidak ada jalan keluar, butuh semuanya. Tapi ketika kita berdoa, mencari Tuhan, disitulah letak pertolongan kita kepada Tuhan. Dia akan menyatakan kemuliaannya. Sekali lagi jemaat Tuhan, Yesus mendengar. Sikaralaba syakaralaba. Katakaralaba bapa sikabatakaralaba. Tuhan jamah setiap jiwa-jiwa ini, jemaat-jemaatmu itu yang sedang bergumul. Biar kau melakukan mujizatmu dengan caramu. Haleluya. Ku kan melihat Dia jadikan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang. Oh, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Glory. Pagi ini kami datang kepada pemilik kehidupan kami, yaitu Engkau Tuhan. Kami memberikan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Pakai setiap telinga yang mendengar untuk menanggap, mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berkarya kepada setiap kami, sehingga kami yang datang pada pagi hari ini, kami boleh diubahkan, diperbaiki, dibarui, dan makin hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup, ajaib, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya dan siap menerima firman Tuhan pagi ini, kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang peduli, Dia Bapa yang selalu mengerti apa yang menjadi pergumulan hidup saudara dan saya. Apapun yang saat ini saudara dan saya hadapi, jangan takut. Ada Yesus. Ada Yesus yang sudah memberikan segala-galanya untuk saudara dan saya. Kita ini cuma setitik debu, ya toh? Firman Tuhan katakan, cuma cacing.
Bayangkan, Yesus kita itu pemilik alam semesta. Apa sih yang bisa kita banggakan dari cacing ini, dari setitik debu ini? Kalau bukan kita mau melekat sama Tuhan, gandol sama Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita belajar firman Tuhan. Saya ajak saudara membaca di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10 mulai. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Luar biasa, bukan? Tuhan kita itu. Seluruh hal yang terjadi dalam Alkitab ini, kalau saudara rajin membaca setiap hari di rumah, saudara akan mendapati bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya di dalam firman Tuhan ini, tidak ada yang lepas dari campur tangan Tuhan yang besar dan dahsyat. Gideon bisa mengalahkan musuh yang seperti belalang banyaknya, seperti pasir di laut. Dikatakan dalam kitab, hanya dengan 300 orang tentara yang bersama-sama dengan dia. Masuk akal? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Bangsa Israel bisa melewati laut Teberau dengan berjalan di tanah yang kering. Sedangkan tentara Firaun mati dibinasakan oleh Allah. Masuk akal? Tidak masuk akal. Jadi memang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya itu tidak pernah bisa masuk akal kita. Tidak pernah bisa dihitung dengan logika kita. Karena memang dia ingin menunjukkan kepada saudara dan saya, dia melampaui segala-galanya. Tidak bisa diukur dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan kepandaian kita, dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Meskipun mereka berusaha menciptakan ini itu yang menyerupai dengan ciptaan Allah. Tapi sama sekali tidak bisa sama dengan ciptaan Allah. Cuma tiruan, cuma sementara yang bisa rusak. Ini membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Masalah sewaktu-waktu bisa datang.
Penyakit sewaktu-waktu bisa datang. Tidak pernah bisa kita pikirkan atau perkirakan. Oh Tuhan, nanti aja Tuhan. Tahun depan Tuhan kalau saya sudah siap menghadapi masalah ini. Tidak bisa. Sewaktu-waktu bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan itu Tuhan ingin tunjukkan. Bahwa tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa aku kamu bukan siapa-siapa. Yang dulunya di atas, yang dulunya penuh kuasa, bisa Tuhan turunkan seketika. Yang dulunya di bawah, diinjak-injak orang mungkin, Tuhan bisa angkat sewaktu-waktu. Itulah kehidupan. Kita nggak bisa nuntut Tuhan. Tuhan kok nggak adil Tuhan? Si A begini tapi kok diberkati. Si B begini kok ditolong. Si C begini. Semua ada dalam kuasa Tuhan. Semua ada dalam otoritasnya Tuhan. Tidak penting apa yang terjadi di orang-orang yang sekeliling kita. Jangan iri, jangan cemburu, jangan sakit hati. Karena Tuhan punya maksud sendiri-sendiri, lepas pribadi kita masing-masing. Cuma kita ini loh tinggal. Apakah kita ini sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Sudah hidup menyenangkan hati Tuhan? Sudah hidup melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan atau belum? Jadi jangan pusingkan dengan orang-orang sekitar kita. Hidup kita, hidup pribadi kita masing-masing. Saya sering katakan, keselamatan itu bukan seperti swarga nunut neraka katut ya. Tidak bisa nunut suami, tidak bisa nunut istri. Istri nggak bisa nunut suami. Ya kalau saudara ke gereja ini ya, ada saudara yang nggak punya kendaraan, ayo nunut, nggak apa-apa, ya nunut ya. Saya kasih tumpangan, bisa ya toh. Tapi kalau keselamatan adalah tanggung jawab pribadi kita masing-masing di hadapan Tuhan. Karena itu kalau Tuhan masih ingatkan saudara dan saya, jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Manusia bisa mengecewakan, manusia bisa membuat kita marah, putus asa, mengalami kepahitan mungkin. Tapi Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, aku sanggup memulihkan engkau, aku sanggup menolong engkau. Cuma cukup datang pada Tuhan, percaya sama Tuhan, dengar suara Tuhan. Jangan dengarkan suara ini itu yang mungkin bisa melemahkan saudara dan saya. Dengar suara Tuhan. Dari mana kita dengar? Dari firman. Dari firman inilah yang bisa membuat saudara dan saya semakin kuat. Bagaimana kita bisa mendengar kalau kita nggak pernah membaca? Bagaimana kita bisa mendengar, memahami Tuhan kalau kita nggak pernah doa sama Tuhan? Betapa pentingnya hidup ini. Karena nafas hidup kita semuanya ditentukan oleh firman Tuhan yang berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Bangsa Israel saat melihat tentara Mesir, mereka ketakutan. Mereka lupa bagaimana kuasa Allah sudah dinyatakan lewat Musa saat mereka akan keluar dari Mesir. 10 tulah diberikan oleh Tuhan untuk menyatakan, ini loh aku, Allah yang berkuasa atas hidupmu. Kalau bangsa Mesir diberikan tulah yang ke-1 sampai yang ke-10 dengan luar biasa, sedangkan orang Israel hanya melihat saja, tidak mengalami langsung. Tapi mereka mudah melupakan.
mudah melupakan kedahsyatan Tuhan. Begitu juga kita ini waduh orang yang sangat sering lupa kebaikan Tuhan. Kalau waktu ditolong Tuhan, Tuhan luar biasa baik. Angkat tangan memuji Tuhan, haleluya, Yesusku luar biasa. Tapi begitu kesandung sedikit, Tuhan tidak sayang sama saya. Tuhan jahat sama saya. Kenapa saya harus mengalami ini? Karena seperti itu. Padahal janji Tuhan itu loh, aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. Jangan takut, aku akan menyertai engkau. Israel pun melupakan sampai mereka katakan, apa enggak ada kuburan di Mesir? Sampai kamu membawa kami untuk mati di Laut Teberau ini, di padang gurun ini. Aku kan sudah ngomong, jangan bawa kami keluar dari Mesir. Oh ya toh. Pemimpin lagi yang salah. Dulu minta tolong dikeluarkan dari Mesir. Tuhan, kami sudah tidak sanggup Tuhan jadi budak di Mesir Tuhan. Kirim Tuhan penolong. Tuhan kirim penolong. Mereka dibawa keluar saat menghadapi masalah di padang gurun di perjalanan. Mereka mulai, ngapain kamu bawa kami keluar? Loh, repot sih ya. Dibawa keluar salah. Gak dibawa keluar teriak-teriak, nangis-nangis. Pemimpin ini selalu salah mungkin ya. Melakukan ini salah, melakukan itu salah ya. Untung Musa itu, kata Alkitab, orang yang paling lembut hatinya. Bayangkan, dia harus memimpin jutaan orang keluar dari Mesir dengan berbagai pemikiran, karakter yang berbeda-beda. Gak sakit jantungnya untung ya. Ini Pak Eko mengkoordinir semut, ya. Beberapa orang saja kadang sakit kepala ya toh. Gembala dikasih Tuhan kepercayaan mengembalakan beberapa puluh atau ratus orang atau mungkin kalau diizinkan ribuan orang bisa sakit kepala ya toh. Karena punya banyak keinginan, punya banyak tuntutan ini itu. Kalau nuruti si A, si B ngamuk. Kalau nuruti si C, si D ngamuk, ya toh. Untung Musa ini dikasih kekuatan sama Tuhan. Kita juga harus berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan hikmat. Untuk bisa terus memimpin, menggembalakan dengan benar sesuai kehendak Tuhan. Kalau Yohanes 10 dikatakan, mari kita baca Yohanes 10 ayat 4 dan 5. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Bagaimana kita bisa memiliki iman percaya yang tetap, kesetiaan, ketaatan yang sungguh-sungguh kepada pemimpin kita, kepada gembala kita, kalau kita tidak benar-benar mengenal siapa mereka. Mungkin bangsa Israel pada waktu mereka dibawa pertama kali keluar dari Mesir, mereka belum benar-benar mengenal Musa, bagaimana pribadi Musa. Tapi selama 40 tahun, bukan waktu yang pendek, Musa memimpin bangsa ini.
dengan menghadapi bangsa yang tegar tengkuk, kata firman Tuhan. Tapi Musa tetap bertahan, bahkan dia terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni bangsa ini. Lebih baik coret saja namaku. Tapi jangan tinggalkan bangsa ini Tuhan. Nanti ya apa? Orang-orang bangsa-bangsa lain akan mencemooh. Oh ini loh, bangsa Israel ternyata dibawa keluar dari Mesir hanya untuk dibinasakan oleh Tuhan. Jangan Tuhan, ampuni. Oh luar biasa ya. Pemimpin yang sering disakiti, bahkan diolok-olok, tapi masih mau mendoakan bangsa yang dipimpinnya. Ini satu hal yang luar biasa maksud saya. Seringkali kalau secara daging manusia nih ya, kalau melihat orang-orang yang sulit dipimpin, sulit diatur, wis bah no, jar no, ya toh, terserah mau kemana. Itu pemimpin yang tidak baik. Tapi Musa memberikan contoh kepada saudara dan saya, satu karakter pemimpin yang luar biasa. Dia mau terus memimpin bangsa yang tegar tengkuk ini untuk memasuki tanah perjanjian. Meskipun di satu titik Tuhan sendiri tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Sepertinya hal yang dilakukan oleh Musa ini sia-sia, ya toh. Loh, aku sendiri sudah bersusah payah memimpin bangsa ini Tuhan, tapi kok aku sendiri tidak diizinkan untuk masuk. Karena Tuhan punya rencana yang lebih besar untuk Musa. Seperti Alkitab katakan, Musa menerima kemuliaan yang kekal. Kuburnya sampai saat ini tidak ditemukan. Dan banyak penafsiran yang mengatakan Musa diangkat oleh Tuhan. Tidak lagi mengalami tekanan batin menghadapi bangsa yang tegar tengkuk. Tidak lagi sakit hati menghadapi bangsa yang sulit dipimpin. Kita belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa dipimpin. Tidak hanya terus menuntut pemimpin-pemimpin kita untuk melakukan yang benar, yang baik. Tapi kita sendiri pun harus belajar menjadi orang yang mau dipimpin dengan baik, dengan benar. Karena kita tahu orang-orang yang tidak mau dipimpin dengan benar itu tidak pernah masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka harus mati di padang gurun. Kenali gembala kita. Kenali suara gembala kita. Dengar dengan baik. Iblis saja kenal loh Tuhan itu. Sampai dia mengatakan, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Jangan buang kami ke jurang maut. Oh, iblis saja mengenal siapa Yesus. Tapi seringkali kita anak-anak Tuhan yang sudah puluhan tahun mengikut Tuhan, yang katanya orang Kristen turunan, seringkali kita masih meragukan Yesus. Kita seringkali mengganti dengan Yesus-Yesus yang lain. Yang kita percayai bisa menolong kita. Yang katanya lebih berkuasa nih. Langsung bisa menolong. Langsung talk chair gitu ya. Tapi pada akhirnya bisa membawa saudara dan saya pada kebinasaan. Hati-hati, saat ini kita dihadapkan dengan banyak
pilihan. Apalagi dengan kecanggihan teknologi ini ya, YouTube, khotbah-khotbah atau ya siapapun bisa men-sharingkan hal-hal yang seringkali ada yang bisa menyesatkan kita. Kalau kita tidak benar-benar mengenal suara gembala kita yang agung ini. Perbedaannya sangat tipis. Hati-hati saat ini, siapa yang menjadi gembala saudara dan saya? Siapa yang menjadi pimpinan dalam hidup saudara dan saya yang saat ini lebih saudara ikuti? Kalau di gereja sepanjang ini, Tuhan percayakan saat ini Pak Mudi memang yang menjadi gembala. Dan beliau harus membawai berbagai divisi, juga semut, musik, tamborin dan lain-lain. Satu komando, satu pimpinan. Dan kalau pimpinan ini tidak didengarkan dengan baik, seperti yang terjadi di ketentaraan mungkin ya. Kalau saat menghadapi musuh, Komandan A menginstruksikan, pasukan maju. Tapi pasukannya ini bingung, Mas Ian. Bener tak? Pak Komandan ini nyuruh aku maju. Lihat entah musuhnya kuat kayak gitu loh. Gak usah ikuti Komandan B. Komandan B ya apa ini? Aku harus maju apa enggak? Wes buyar ya toh. Buyar tentara nih. Enggak akan menang. Yang terjadi adalah kehancuran dan kekalahan. Harus satu komando yang didengar. Jangan mendengarkan komando-komando yang lain. Karena itu bisa membawa pada kehancuran dan kebinasaan. Pemain musik ini juga ada koordinatornya loh. Nggak bisa nanti sing keyboard main C ya. Enggak enak kalau main C. Yang gitarnya main D mungkin. Yang drumnya enggak tahu ada kuncinya enggak? Enggak ada ya. Ada? Enggak ada ya. Main karepe dhewe. Buyar ya toh. Tapi kalau menurut pimpinan mereka akan bermain dengan harmonis, dengan baik dan akan memuliakan nama Tuhan. Belajar mendengar satu komando. Belajar menyadari siapa pimpinan saya, siapa gembala saya. Hati-hati dengan roh-roh pemecah yang berusaha memecah belah kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Kalau dalam 1 Korintus dikatakan, oh aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, Petrus, aku golongan Paulus. Mungkin di gereja kita saat ini juga seperti itu ya. Enggak, aku enggak mau kumpul sama dia, enggak level. Enggak, aku enggak mau kumpul sama si C. Kecerewetan atau macam-macam ya. Membentuk golongan-golongan sendiri. Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan ingin kita menyatukan visi dan misi. Apa sih tujuan Tuhan menanam saudara dan saya di tempat ini? Untuk apa sih tujuan Tuhan menanam saudara dan saya di tempat ini? Yang pastinya adalah supaya semakin memuliakan nama Tuhan. Hidup kita jadi berkat, jadi teladan, menyaksikan bahwa Yesus kita itu hidup dan luar biasa. Dia dahsyat lebih dari segala-galanya. Baca Gideon di dalam Hakim-Hakim.
Hakim-Hakim pasal 7 ayat 17 sampai 22. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Kesatuan hati, satu komando, satu pimpinan. Dan kemenangan itu terjadi. Yang kedua, bagaimana Tuhan akan berkarya dengan luar biasa dalam hidup saudara dan saya. 2 Samuel pasal 23. Ayat 9 sampai yang ke-11. Ini tentang Triwira ya, sesuai dengan tema kita setahun ini. 2 Samuel pasal 23 ayat 9 sampai yang ke-11. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Wah, luar biasa. Kenapa nama Eleazar dan Sama ini bisa dicatat di dalam Alkitab? Karena kesetiaannya yang luar biasa. Meskipun rakyat meninggalkan, meskipun tentara lari kocar-kacir, tetapi mereka tidak pernah mundur untuk mengalahkan musuh. Mereka tetap maju. Mungkin banyak suara mengatakan, mundur aja. Sudah, musuh ini terlalu besar, tidak bisa kita kalahkan. Kita tidak mampu. Tapi Eleazar dan Sama, mereka mempunyai roh yang beda. Mereka mempercayai bahwa Tuhan yang bekerja di dalam hidup mereka sanggup menolong, memberikan kemenangan yang besar. Dan itu terjadi. Bagaimana dengan saudara dan saya saat ini? Saat menghadapi masalah, tekanan hidup, musuh yang sepertinya besar tidak bisa kita hadapi. Mundur? Wes gak pelayanan. Gak gerejo-gerejoan. Emang gembala cuma Pak Modi? Emang gereja cuma sepanjang? Banyak pilihan. Ya memang banyak pilihan. Tapi apakah itu yang
Tuhan inginkan untuk saudara dan saya lakukan sebagai prajurit Kristus. Wah, orang Kristen, murid Kristus. No, Tuhan tidak ingin kita punya mental tempe. Isuk dele sore tempe, mudah berubah-ubah karena situasi dan kondisi. Tuhan ingin kita tetap percaya, tetap setia, tetap taat. Karena Tuhan akan berperang bersama-sama dengan saudara dan saya. Tidak ada perkara yang terlalu sukar buat Tuhan. Dia maha segala-galanya. Jangan mudah mutung, jangan mudah putus asa. Dia punya waktu sendiri untuk bertindak. Lebih dari yang bisa kita pikirkan dengan logika kita. Tuhan, sepertinya Tuhan kok enggak segera. Loh ya toh, kita itu inginnya kan seperti itu. Tapi ingat, Tuhan punya cara dan waktu sendiri. Lebih dari yang bisa kita pikirkan atau lakukan. Dia tidak bisa dibatasi. Dia bukan jongos kita. Karena dia pemilik alam semesta. Dia tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Tinggal kita ini loh, mantep apa enggak? Kita ini sungguh-sungguh nurut apa enggak? Kita ini sungguh-sungguh hamba yang setia atau tidak? Kita ini apakah sungguh-sungguh orang-orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan atau tidak? Saya katakan sekali lagi, pilihan di tangan saudara dan saya. Kita nggak bisa menyalahkan si A, si B, si C. Tuhan, kalau saya mulai lemah ini gara-gara si A. Kalau saya mulai begini gara-gara si C. Nah, kita sendiri yang menentukan bagaimana sikap hidup kita. Bagaimana pengiringan kita di hadapan Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan, walau 1000 rebah di sisiku. Walaupun tentara Israel lari kocar-kacir menghadapi Goliat. Daud mengatakan, aku akan maju. Aku akan maju dan mengalahkan Goliat. Karena aku maju bersama dengan Tuhan Allah serua sekalian alam. Aku akan terus maju dan aku akan menang. Saya berdoa seluruh jemaat Tuhan di tempat ini juga memiliki keputusan yang sama. Aku akan terus maju, aku akan terus hidup benar di hadapan Tuhan. Aku terus belajar mendengar suara gembalaku, suara pemimpinku. Bukan suara-suara yang lain. Mari putuskan saat ini. Siapa yang menjadi gembala saudara? Siapa yang menjadi pemimpin saudara? Karena itu yang akan menentukan kehidupan saudara selanjutnya. Amin, firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab
Yesus jaminan hidupku, Kau kekuatanku, amin, penopang hidupku, janji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Saat kita benar-benar mengenal gembala kita dan hanya mendengar suaranya, maka apapun situasi kondisi saat ini yang saudara hadapi, kita tidak akan pernah mundur, tapi kita akan terus maju dan kita akan menang bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu Dia sanggup melakukan segala perkara. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami mau jadikan Tuhan sungguh-sungguh gembala agung kami, komandan di atas segala komandan, panglima perang kami. Kami kami harus taat kepada Tuhan. Perjuangan kami bukan melawan darah dan daging, tapi melawan kuasa-kuasa roh-roh jahat di dunia ini, penghulu-penghulu di udara. Kami membutuhkan kuasa dari tempat yang maha tinggi, Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa surga dan bumi. Kami harus taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami salah, kami berdosa, kami mau bertobat sungguh-sungguh. Tinggalkan segala beban yang merintangi, segala dosa yang merintangi kami. Amen. Untuk kami lari pada tujuan hidup kami, panggilan surgawi. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu, istri hamba-Mu Tuhan memberkati. Yang sudah menyampaikan pesan Tuhan untuk kami semua. Amin. Haleluya. Satu gembala, satu komando, satu hati, satu roh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami bersyukur, kami mau terus dalam Tuhan, karena kami pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menjamin kami semua menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Terima kasih. Kuasa Tuhan, roh Tuhan dalam kami lebih besar daripada kuasa roh apapun dalam dunia ini. Terima kasih. Haleluya. Kami akan melanjutkan segala aktivitas kami kembali ke tempat masing-masing. Kami mau terus yakin perlindungan penyertaan Tuhan sempurna, anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, setiap pribadi kami, keluarga kami, gereja kami, studi, pekerjaan, pelayanan kami, kota kami, negeri kami. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Pertobatan yang besar terjadi. Amin. Haleluya. Bangsa kami meninggalkan segala kejahatan. Haleluya, haleluya. Berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sujud menyembah Tuhan Yesus. Bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Roh takut akan Tuhan ada dalam keluarga kami, dalam negeri kami ya Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu, kasih-Mu, firman-Mu memenuhi setiap hati pikiran bangsa kami. Haleluya, sehingga memiliki kepastian apa yang harus kami lakukan ke depan. Terima kasih. Kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk, pengumuman gereja.